kasih, Pak. Yes. Oke. Suara saya ada nggak, Pak? Ada. Waduh. Harus dekat banget ini. Oh, Soalnya gitu. Oh, speakernya kenapa Mas? bukan ini, Pak, bukan device saya, kan laptop saya rusak kayak ini. Oh, gitu. Beda banget setting. Ya, Pak. Nggak apa-apa. Oke. Pertemuan ke-12 ya, betul ya? Oke. Tinggal sisanya. Ini loh.
Oh iya, sorry. Oke, sorry ya. Nah, tadi yang saya jelaskan, jika data yang sudah ditemukan tadi, kita dapat mengubah dengan data yang baru. Karena apa? Data tersebutlah yang pada saat aktivitas awalnya adalah data yang lama dengan cara proses penambahan. Contoh data mahasiswa ya. Data mahasiswa misalkan Mbak Amanda. Kemarin Mbak Amanda kalau tidak salah masuk pada saat setelah memasuki kuliah beberapa minggu. Nah, contoh seperti itu. Ketika data sudah ada dengan data mahasiswa SI di semester 1 ini, dengan jumlah orangnya berapa, kemudian ada penambahan orang, penambahan mahasiswa dengan data yang baru. Nah, proses penambahan inilah yang dikatakan sebagai insert-nya. Karena apa? Data yang sudah ada, diproses, ya, ditemukan, kemudian ada perubahan. Dengan cara apa? Dengan cara mengupdate data tersebut. Nah, proses inilah ya yang sudah kalian lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ya, mungkin kalian searching dengan menggunakan data yang lama, misalkan dengan menggunakan, biasanya di media sosial pasti. Karena apa? Karena nanti akan ada namanya ujungnya kepada duplikasi tadi nih. Ya, ada penambahan data, apakah data itu sudah ada di dalam kumpulan data tersebut, kemudian jika ada, kita asumsikan tidak boleh ada duplikasi. Jangan sampai ada duplikasi data. Karena apa? Kalau sudah bicara duplikasi data, berarti ada namanya penumpukan data tersebut. Jadi mau tidak mau, harus salah satu yang dihilangkan data tersebut. Dengan cara apa? Banyak hal. Kita bisa melakukan data tersebut. Agar apa? Agar data tersebut hanya satu. Tidak mungkin nama Mbak Kristal ada di kelas SI lagi, misalkan. Karena apa? Tidak mungkin satu nama tersebut, kecuali dengan orang yang berbeda. Kecuali dengan nama panjang yang, nama lengkap yang berbeda. Bisa. Tapi kalau misalkan dengan datanya Mbak Kristal tadi, misalkan, namanya Mbak Kristal Aristika, ya. Kemudian ada duplikasi data dengan nama yang sama, Mbak Kristal Aristika, dengan data yang sama juga. Isinya, NIM-nya, kemudian di semester berapa, kemudian alamatnya, kemudian nomor teleponnya semua sama. Loh, ini berarti terjadi namanya duplikasi data. Dan ini tidak mungkin. Karena apa? Karena harus memiliki satu data saja. Biasanya kalau sudah terjadi duplikasi data adalah kita bisa tahu pada saat kita memfilternya. Nah, proses-proses inilah yang sudah kalian lakukan sebenarnya di kehidupan sehari-hari. Contoh pada saat di media sosial. Kita bicara Instagram, contoh. Instagram dengan menggunakan nama Mbak Kristal, nanti akan muncul dari sekumpulan data tersebut. Banyak sekali nama Mbak Kristal. Nah, tetapi kita ingin mencari nama Mbak Kristal Aristika, hanya ada satu. Mungkin ada beberapa. Mungkin Mbak Aristika membuat sebuah second account, atau third account, atau banyak akun lain dengan nama yang sama. Bagaimana cara membedakannya? Misalkan seperti itu. Dari data tersebut bisa kita bedakan, mungkin dengan cara melihat profilnya, atau bio-nya, atau apapun itulah. Nah, beda lagi halnya ketika kita ingin menggunakan di dalam Google. Ketika nama Mbak Kristal Aristika dituliskan di dalam Google, pasti ada banyak semua nama dengan nama yang Mbak Kristal Aristika tersebut. Ada banyak sekali. Cara menentukannya dengan apa? Mungkin Mbak Kristal terdaftar sebagai mahasiswa di TTS. Nanti akan muncul dengan nama Mbak Kristal tersebut bahwa terdaftar sebagai mahasiswa di TTS. Itu yang membedakan. Karena apa? Harus dicari yang unik. Unik itu adalah data yang walaupun sama, tetapi memiliki keunikan. Dengan apa? Dengan sebuah instansi atau apapun itulah, banyak hal data yang lain. Nah, sebenarnya data ini tidak perlu kita tambahkan lagi, tetapi jika belum ada, kita tambahkan. Berarti kalau sudah terjadi duplikasi, kita harus hapuskan salah satu, atau kita hilangkan salah satu. Kecuali belum ada datanya. Ya, kita bisa tambahkan. Sampai di sini ada yang tanyakan tidak? Silakan. Ada yang izin, Mbak Kristal? Tidak ada, Pak. Oke. Ada 16 orang ya. Oke, lanjut. Nah,
spesifikasi pencarian ada memiliki bermacam-macam persoalan mengenai hasil atau ukuran dari pencarian tersebut. Nah, ini bergantung kepada sebuah spesifikasi tadi. Dengan cara apa? Dengan cara merinci tadi. Dari persoalan ini adalah kita bisa temukan beberapa. Contohnya adalah pencarian hanya untuk memeriksa keberadaan X misalkan. Kemudian keluarannya pun yang kita inginkan dengan pesan yang sama, yaitu adalah X. Nah, kita temukan ini atau tidak ditemukan di dalam sebuah array tadi. Kalian sudah kerjakanlah di array. Banyak hal di dalam melakukan pencarian tersebut. Contoh misalkan, dengan menggunakan write, menulis dengan ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, sama-sama dengan bahasa temu, tetapi memiliki arti yang berbeda. Tidak ditemukan dan ditemukan. Sama-sama dengan menggunakan bahasa adalah dasarnya adalah temu. Nah, ketika kita ingin memeriksa keberadaan X tersebut dengan keluaran yang sama dengan pesan tersebut adalah X juga, berarti apa? Berarti harus sesuai dengan data yang ada. Kalau terjadi namanya duplikasi data tadi, misalkan, dengan keluarannya X, kemudian data juga X, apapun itu dengan X, harus pilih salah satu. Atau bahkan mungkin dihapuskan salah satu, bahkan dihilangkan salah satunya. Agar apa? Yang dikeluarkan sama-sama X dengan data tersebut. Misalkan lagi, hasil dari pencarian misalkan, ketika indeks elemen array tersebut, jika X ditemukan, maka indeks array-nya berada di tempat yang X tersebut ketika diisikan ke dalam indeksnya. Tetapi jika tidak X tersebut terdapat di dalam array, maka indeksnya juga diisi dengan harga khusus, misalkan dengan angka -1. Misalkan. Contoh, ketika kita ingin sebuah array, ya, misalkan 21, 36, 8, 7, 10, 36, 68, 32, 12, 10, 36. Ya. Ada yang duplikat? Ada. Yaitu dengan angka 36. Nah, misalkan kita ingin mencari nilai X-nya adalah 6. Dengan indeksnya adalah 7. Dan apabila X-nya adalah 100, maka indeksnya adalah -1. Kenapa -1? Kita ingin mencari nilai dengan angka 68. Tetapi yang keluar adalah indeksnya adalah 7. Berarti apa? Tidak sesuai dengan yang kita inginkan dengan X tersebut. Nah, dan apabila dengan X yang 100, kan tidak ada 100 di sini. Berarti harus keluarnya adalah 68. Berarti nilainya tersebut adalah -1. Karena apa? Karena tidak terdapat di dalam array tersebut. Harusnya X adalah 68, ternyata keluarnya adalah 100. Sedangkan di array yang ada di sini tidak ditemukan, ya, atau tidak terdapat, maka nilainya adalah -1. Contoh lagi, misalkan. Contohnya lagi dengan cara menggunakan pencarian dengan nilai boolean yang menyatakan bahwa status dari hasil pencarian tersebut. Nah, jika S misalkan, jika S ditemukan, X yang mohon maaf, X seharusnya. Jika X ditemukan, maka sebuah peubah itu tersebut adalah yang bertipe boolean. Misalnya dengan ketemu, diisi dengan nilai true, sebaliknya ketemu diisi dengan nilai false. Nah, hasil dari pencarian ini kita bisa simpulkan bahwa pada saat bagian pemanggilan tersebut prosedurnya, nah, kita bisa tahu X-nya adalah 68. Ya. Maka ketemu atau sama dengan true. Dan apabila nilainya 100, X-nya 100, maka nilai ketemunya adalah false.
Sudah dijelaskan di atas. Contoh misalkan, jika ketemu dengan menggunakan murid X adalah ditemukan, maka selanjutnya adalah ketika apa? Ketika nilai X-nya tersebut tidak sesuai atau tidak terdapat di dalam kolom tersebut, maka dikatakan sebagai false. Walaupun sama-sama ketemu, karena tidak mungkin dengan menggunakan kata tidak ketemu. Kenapa? Bahasa yang jadi dasar adalah ketemu tadi. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan tidak? Silakan. Ya, kalau tidak saya lanjut. Nah, hal lain yang harus kita perjelas adalah pada saat masalah pencarian tersebut dengan menggunakan atau mengenal duplikasi data. Karena apa? Ketika misalkan apabila X yang dicari terdapat lebih dari satu, dari banyaknya yang ada di dalam array tersebut, ya, maka hanya X yang pertama kali ditemukan yang diacu dengan algoritma pencarian, maka selesai. Contoh, 21, 36. Nah, 36 ini ada 3 digit, ada 3 kolom. Berarti yang dipilih hanya satu, yaitu pada saat awal atau pertama kali ditemukan dengan angka 36. Bagaimana dengan 36 yang lain? Berarti itu adalah duplikasi data. Karena tidak mungkin ada duplikasi data di dalam pencarian tersebut. Berarti yang ditentukan adalah 36 yang pertama tadi. Nah, jika array tersebut memiliki 3 buah nilai tadi, 36. Nah, apabila S-nya adalah 36, maka algoritma pencarian ketika selesai, maka S-nya ditemukan pada elemen yang kedua. Dan menghasilkan indeksnya 2. Atau menghasilkan ketemu sama dengan true. Tetapi jika kita mengacu kepada keluaran pencarian jenisnya tersebut, maka nilai elemennya adalah 36. Yang lainnya tidak dipertimbangkan lagi di dalam pencarian. Ya. Yang pertama adalah 36 nilai X-nya. Ada 3 buah nilai dengan angka 36, tetapi dimasukkan yang pertama kali adalah 36 yang awal. Agar apa? Pada saat kita menemukan angka 36 itu di angka atau di elemen yang kedua, pastinya akan menghasilkan indeks yang kedua. Maka nilainya adalah true. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kita tidak perlu pertimbangan lagi. Karena apa? Karena sudah ditentukan di awal tadi bahwa nilainya adalah 36. Untuk 36 yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai bahkan ke-10 tidak perlu ditimbangkan lagi. Atau bahkan diabaikan. Karena kok sudah ditentukan di awal. Nah, contoh, algoritma pencarian ini ada dua bagian. Ada yang bentuknya beruntun, ada yang bentuknya bagi dua. Kalau beruntun ini adalah sequential search, sedangkan bagi dua dengan dikatakan sebagai binary search. Kenapa? Karena bagian inilah yang ada di dalam algoritma pencarian. Tetapi secara tidak langsung kita. Nah, okay. Algoritma pencarian yang beruntun. Berarti ini ialah yang paling sederhana dengan menggunakan metode pencarian beruntun. Dengan kata lain adalah pencarian lurus atau linear search. Ya. Sekuensial ini dikatakan sebagai, atau dengan kata lain adalah sebagai linear search atau pencarian lurus. Nah, inilah bagiannya.
di dalam pencarian beruntun. Nah, secara dasar adalah algoritma pencarian dengan beruntun ini adalah sebuah proses membandingkan setiap elemen array satu persatu secara beruntun. Satu persatu secara beruntun. Mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ketika ditemukan atau seluruh elemen yang sudah diperiksa. Tadi, ketika kita ingin mencari angka 36, ternyata berada pada titik kedua atau elemen kedua. Berarti untuk yang lain tidak perlu ditemukan kembali karena sudah ditemukan di langkah yang kedua. Nah, di sini kita bisa membandingkan bahwa kita ingin mencari satu persatu. Mulai pertama, kedua sudah ditemukan, selesai. Tidak perlu lanjut ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, bahkan 10. Karena sudah ditemukan di titik kedua. Atau sudah diperiksa. Kita bisa perhatikan. Nah, array yang di bawah ini contoh dengan N adalah 6 elemen. Ada 6 elemen. 13, 16, 14, 21, 76, 15. Misalkan kita ingin mencari angka 21. Berada di mana? Berada pada titik yang keempat. Kita bisa bandingkan secara berturut-turut 13, 16, 14, 21, titik keempat. Ditemukan dengan angka 21 tadi. Ditemukan pada saat indeksnya yang keempat. Berarti untuk angka 76, 15 tidak perlu ditemukan kembali, tidak perlu diperiksa kembali karena sudah ditemukan. Apa yang kita inginkan dengan angka 21 tersebut sudah ditemukan di titik yang keempat. Nah, misal kita ingin mencari angka 13 misalkan. Ya. Angka 13 itu berada di titik yang pertama. Tidak perlu lagi sampai ke titik kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, karena sudah ditemukan di titik yang pertama. Ya. Titik pertama tersebutlah yang bisa kita bandingkan. Dengan cara apa? Dengan cara mencari atau memeriksa secara berturut-turut. Contoh lagi, misalkan dengan angka 100 di dalam nilai X-nya tersebut. Dari 6 titik tersebut, ya, 6 titik di atas, tidak ditemukan ada angka 100 atau nilai 100. Ya. Walaupun sudah sampai 6 kali kita periksa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ternyata tidak ada 100, berarti tidak ditemukan. Dan nilainya adalah minus 1. Nilainya ada minus 1. Karena apa? Karena tidak ditemukan. Sebenarnya sih kalau secara teori seperti ini, kalian mengerti lah. Tapi ketika melakukan pencarian ini sebenarnya seperti basis data. Ada di mana letaknya, kemudian pada titik keberapa. Nah, contoh lagi dengan versi yang pertama, yang ada di dalam pencarian beruntun. Secara algoritma versi pertama adalah ketika aksi pembandingan dilakukan di luar badan pengulangan, maka hasil pencarian pertama inilah sebagai peubah boolean. Karena apa? Inilah yang bernilai true. Apabila X-nya ditemukan atau bernilai false, jika X-nya tersebut tidak ditemukan. Berarti apa? Pada saat proses yang pertama tersebut, maka proses pencariannya adalah proses pencarian yang bernilai true. Bagaimana jika X tidak ditemukan atau bernilai false? Maka itu dikatakan tidak ditemukan, bahkan yang nilainya adalah false. Sebagai apa? Walaupun secara keseluruhan bentuknya adalah bentuk boolean. Jika X ditemukan, maka bernilai true. Sedangkan jika X tidak ditemukan, maka nilainya adalah false.
Contoh misalkan, dengan menggunakan sebuah algoritma yang beruntun. Prosedur yang pertama adalah sequential search. Oke, lanjut, sorry ya. Oke, saya lanjut. Oke, contoh ini, contoh pada saat melakukan sequential search di dalam beruntun ini. Nah, input kita inputkan adalah nilai lariknya atau arraynya. Lalu kemudian n-nya sebagai integer, x-nya sebagai integer juga, outputnya adalah ketemu. Nah, gimana cara kita menentukan bahwa nilai x-nya tersebut dapat ketemu atau bernilai true gitu kan? Nah, ketika keberadaan nilai x-nya tersebut ditemukan di dalam keberapa misalkan, ke dalam nilai berapapun itulah misalkan, di dalam elemen yang kedua, ketiga, atau keempatnya. Awalnya adalah kita menentukan bahwa x-nya tersebut dan arraynya tersebut bisa didefinisikan sebagai nilai. Nah, akhirnya pada saat akhirnya tersebut adalah kita bisa menemukan bahwa nilai tersebut adalah nilai true jika ditemukan x-nya pada elemen keberapa misalkan begitu. Nah, tetapi jika kita tidak bisa temukan dari nilai x-nya tersebut, maka nilainya adalah false. Ini bisa kita tentukan pada saat kita melihat bahwa pada saat kita menentukan elemen tersebut, ya, elemennya tersebut ditemukan di
elemen keberapa. Nah, baik itu ditemukan atau tidak ditemukan, tergantung dari pada saat kita melakukan pencarian. X-nya tersebut berada di posisi elemen keberapa. Tergantung apa? Tergantung pada saat kita melakukan pencarian tadi. Misalkan, sudah disejajarkan nilainya adalah 6. Misalkan seperti itu. Ada 6 bagian elemen. Ternyata pada saat kita temukan adalah di titik yang kedua elemen tersebut. Berarti sudah ditemukan nilainya adalah true. Dari 6-6-nya tersebut, kita periksa ternyata tidak ada di dalam 6 elemen tersebut, maka nilainya adalah false atau tidak ditemukan. Contoh lagi, misalkan dengan menggunakan program, kita deklarasikan dahulu integernya adalah sebagai indeks dari area tersebut, i-nya tersebut. Nah, secara algoritma indeksnya atau integernya adalah nilainya 1. Bagaimana jika i-nya tersebut lebih kecil dari n dan lariknya integer tersebut tidak sama dengan x-nya tersebut? Berarti apa? I-nya tersebut kita tambahkan 1. Jika i-nya lebih kecil. Nah, tetapi jika i-nya sama dengan n atau lariknya tersebut sama dengan x-nya juga, nah, berarti posisinya ditemukan. Nah, bagaimana jika tidak ditemukan? Maka bernilainya adalah bernilai false. Berarti apa? Ketika kita masukkan misalkan i-nya adalah misalkan berapa nilainya, kemudian n-nya lebih besar, maka nilainya tersebut adalah dikatakan sebagai nilai tidak ditemukan di awal. Nah, proses inilah pada saat kita melakukan beruntun ini, proses pencarian beruntun, maka dilakukan secara satu persatu. Agar apa? Agar pada titik-titik pertama kita periksa, di awal, kedua, ketiga, keempat, sampai ke misalkan ke 10 titiknya tersebut, kita bisa tahu bahwa nilai tersebut ada. Atau terjadinya duplikat data, maka perlu yang dilihat adalah nilai awalnya atau nilai pertamanya. Contoh ketika kita ingin mencari sebuah pemanggilan prosedur yang dihasilkan dari sebuah pencarian, misalkan kita mau sebuah program pencarian misalkan, nah, kita deklarasikan dahulu konstanta nilai maksimalnya adalah 100 dengan jumlah maksimal nilai dari lariknya tersebut atau arraynya tersebut. Nah, kemudian secara tipe lariknya ini sebagai nilai arraynya tadi. Dengan apa? Nilai 1 sampai nilai maksimal dari integer tersebut. Nah, lariknya atau arraynya tersebut sebagai integer. Nah, kemudian x-nya juga sebagai integer. For-nya sebagai boolean. Atau dikatakan jika x ditemukan, nilainya adalah true. Tetapi jika tidak ditemukan, maka nilainya adalah false, itu boolean. Nah, n-nya adalah sebagai nilai integer. Kenapa? Karena sebagai ukuran lariknya tersebut atau ukuran arraynya tersebut. Secara prosedur, ketika kita ingin membaca sebuah larik tersebut dengan outputnya adalah lariknya tersebut dan inputnya adalah n-nya sebagai integer, ya, maka yang perlu diisi adalah larik yang pertama sampai nilai maksimal tersebut. Dengan apa? Dengan nilai yang kita baca dalam masukannya tersebut. Beda lagi dengan sequential search-nya, pemeriksaan secara satu persatu. Walaupun kita inputkan lariknya tersebut, kemudian inputnya juga integernya juga, kemudian x-nya dimasukkan juga, outputnya adalah ketemu atau tidak, ya, true atau false, ya. Kita bisa mencari keberadaan x-nya tersebut di dalam apa? Di dalam elemen array tersebut. Pada posisi keberapa? Pada nilai keberapa? Kita bisa tahu apakah itu ditemukan atau tidak. Nah, jika nilai x-nya ditemukan, maka nilainya adalah false. Tetapi jika tidak ditemukan, maka nilainya adalah, jika ditemukan nilainya adalah true. Tetapi jika tidak ditemukan, maka nilainya adalah false. Kita bisa tahu bagaimana kondisinya. Dia berada di posisi yang keberapa, bisa menentukan bahwa nilai x-nya tersebut sesuai, ya. Karena apa? Dengan nilai maksimalnya 100, ditemukan. Tetapi kalau udah nilai 101, maka tidak bisa ditemukan.
Sampai di sini ingin tanyakan tidak? Silakan. Jika ingin tanyakan. Oke, saya lanjut. Ketika kita dengan prosedur membaca sebuah larik, ya, bagaimana cara sebuah larik dengan cara apa? Outputnya adalah larik tersebut dan inputnya adalah n sebagai integer. Ketika kita ingin mengisi elemen larik dari 1 sampai ke nilai maksimal tersebut, kita baca dari piranti masukannya tersebut. Pada saat awal, lariknya tersebut belum terdefinisi bahwa elemennya berada di titik larik tersebut. Nah, sedangkan E-nya sudah berisi nilai dengan jumlah elemennya efektif. Secara kita asumsikan bahwa E-nya tersebut tidak lebih besar dari ukuran maksimum nilai maksimal tersebut. Maka akhirnya adalah setelah pembacaan proses larik tersebut dengan sebanyak n dengan buah elemen larik tersebut, maka nilainya adalah yang kita baca di awal tadi. Berarti secara tidak langsung bahwa kita harus mendefinisikan dahulu larikan tersebut. Kita tentukan pada titik keberapa akan ditentukan untuk area tersebut. Gimana jika tidak ditemukan? Seperti itu. Posisi yang keberapa? Bagaimana? Nah, untuk contoh yang kedua, kita ingin mencari dari indeks elemen larik tersebut sebagai indeks yang bernilai X. Tetapi jika X-nya tidak ditemukan, maka nilai indeksnya akan diisi dengan nilai -1. Kenapa? Karena ketika melakukan sequential search yang bagian kedua ini, kita tahu dulu lariknya. Kemudian N kita inputkan dan X juga diinputkan dengan indeksnya kita inputkan juga nilainya sebagai integer. Nah, kita bisa mencari keberadaan X-nya tersebut pada posisi keberapa, pada elemen keberapa. Untuk secara awal, nah, X dan elemen-elemen lariknya tersebut sudah terdefinisi di awal. Tapi pada saat akhir, indeksnya berisi nilai dengan indeks lariknya adalah nilai X-nya tersebut. Nah, X-nya tidak ditemukan, maka indeksnya adalah -15 atau -1. Kenapa? Ketika kita ingin memasukkan nilai I-nya tersebut sebagai 1, ya karena apa? I-nya adalah sebagai lebih kecil dari N dan L-nya adalah tidak sama dengan X-nya tersebut. Nah, posisi setelah itu adalah I-nya sebagai sama dengan N atau L atau lariknya adalah sebagai X-nya juga. Jadi apabila tidak bisa ditemukan atau tidak ditemukan, maka nilainya adalah dengan indeksnya adalah -1. Tapi jika ditemukan, nilai indeksnya adalah 1. Nah, versi yang pertama tadi memang agak sulit untuk dipahami bagi orang-orang yang belum mahir dalam menulis algoritma. Mungkin seperti itu. Oleh karena itu kita buatlah versi yang kedua. Agar apa? Agar lebih mudah untuk dipahami. Sebenarnya ini adalah dua versi yang akan kita lakukan, misalkan seperti itu. Karena dalam menggunakan bahasa pemrograman atau dalam algoritma, biasanya adalah memiliki beberapa versi. Agar apa? Agar mempermudah. Pada saat apa? Pada saat menentukan. Pada versi kedua yang ini, kita bisa instruksikan bahwa pembanding yang dilakukan di dalam badan pengulangan tersebut memerlukan sebuah peubah boolean yang akan berfungsi untuk menyatakan bahwa apakah X tersebut ditemukan
Misalkan pembuahan tersebut bernama ketemu. Bagaimana jika tidak ditemukan? Nah, seperti itu. Secara hasil pencarian, dari sebuah peubah boolean yang bernilai true tersebut, ya, jika X-nya ditemukan, maka nilainya adalah true. Tetapi jika nilai X-nya tidak ditemukan, maka nilainya adalah false. Seperti itu. Nah, sequential yang ketiga ini, ya, dengan inputnya adalah sebagai larik integernya, kemudian n juga sebagai integernya, x sebagai integer, output adalah ketemu dengan menggunakan boolean. Karena apa? Kita ingin mencari keberadaan nilai x-nya tersebut di dalam larik yang pertama sampai yang ke nilai maksimal. Nilai x-nya ada, n-nya ada, dan elemennya ada. Ini sudah terdefinisi. Sedangkan pada saat akhirnya adalah kita bisa melihat atau ketemu dengan nilai tersebut. Maka nilainya adalah x-nya tersebut ditemukan. X-nya adalah true. Tetapi jika x-nya tidak ditemukan, maka nilainya adalah false. Jadi, secara definisi hampir sama. Baik itu versi yang pertama maupun versi yang kedua. Secara definisinya sama. Tapi hanya untuk dimudahkan saja. Karena tidak perlu sampai ke bagian tertentu pada saat apa? Pada saat melakukan periksa di situ. Nah, dengan metode pencarian yang beruntun dengan sentinel tersebut, pencarian tersebut adalah untuk apa? Untuk menambahkan bahwa elemen baru setelah elemen terakhir dari larik atau area tersebut terdapat sebuah varian dari metode pencarian beruntun yang handal. Kenapa? Agar mempermudah nantinya. Nah, contoh dengan menggunakan sentinel adalah misalkan 1, 2, 3, 4, 5, N-nya adalah 6, sedangkan 7. Sentinelnya ada 7. Kita yang mencari nilai X-nya adalah 18, misalkan seperti itu. Kita temukan 18 pada posisi yang ke-7. Ya. Kemudian kenapa elemen tersebut ke N plus 1? Karena N-nya ditentukan adalah 6. Sedangkan untuk elemen area tersebut ditemukan pada posisi yang ke-7. Maka tidak mau adalah secara otomatis kita tambahkan area tersebut dengan ukuran nariknya adalah 7 tadi. Ada 7 bagian. Tetapi ketika ingin dimasukkan menjadi elemen dikatakan sebagai N plus 1. Begitu juga dengan 8, 9, 10, 11, 12 sampai ke berapapun itu. Maka nilainya adalah N sudah ditemukan, maka plus ditambahkan berapa. Contoh lagi, misalkan dengan X-nya adalah 21. Ini ditemukan pada elemen yang ke-7, sama seperti yang tadi. Maka ditemukannya adalah pada saat elemen tersebut adalah nilai N-nya adalah plus 1. Ini secara otomatis ditambahkan di dalam larik tersebut. Walaupun lariknya berada di posisi yang ke-7. Seperti itu. Sudah ditemukan. Bahkan sudah didefinisikan bahwa N-nya tersebut adalah 6. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan sentinel misalkan, kita inputkan sequential search with sentinel. Ya, beruntun dengan menggunakan sentinel. Nah, kita inputkan lariknya tersebut. Kemudian N-nya juga diinputkan sebagai integer, X-nya juga sebagai integer, dan indeksnya sebagai integer juga. Ini ada yang keluar satu orang ya, Mbak Frisal. Oke. Ketika kita ingin mencari X-nya tersebut di dalam larik yang keberapa, misalkan, dengan menggunakan sentinel tersebut. Karena sudah N sudah didefinisikan, maka mau tidak mau adalah kita tentukan X-nya dahulu. Nah, X dan elemen-elemen larik yang lain, ini juga sudah didefinisikan nilainya. N atau apapun itu sudah didefinisikan. Tetapi ketika akhir indeksnya tersebut berisi nilai atau indeks lah
Jika tidak ditemukan, maka nilainya adalah -1. Mohon maaf nih, bukan -1. Jika pencarian itu berhasil dengan menemukan X-nya, kita bisa menyimpulkan bahwa X-nya tersebut ditemukan pada saat elemen sentinel tersebut atau bukan. Dengan menggunakan elemen sentinel atau bukan. Nah, kalau ditemukan, ya, tadi saya jelaskan, mau tidak mau N sudah ditemukan, berarti N-nya tersebut plus berapa? Misalkan 1, 2, 3, atau berapapun itu. Kenapa? Sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Sebenarnya hampir sama dengan seperti yang tadi, pencarian yang awal tadi. Dengan baik itu menggunakan sentinel, karena di sini dengan apa? Dengan menggunakan sentinel atau tidak menggunakan sentinel. Nah, secara kinerja, algoritma pencarian ini secara umum ya, algoritma ini berjalan dengan dengan lambat. Karena apa? Waktu pencariannya tidak sebanding. Waktu pencarian ini sebanding dengan jumlah elemen lariknya. Banyak sekali. Misalkan ada yang berukuran 11 misalkan. Mau tidak mau pada saat kasus ini, di mana X tersebut tidak terdapat di dalam lariknya tersebut atau arraynya, atau X-nya ditemukan pada elemen yang terakhir, maka harus melakukan perbandingannya dengan seluruh elemen lariknya tadi. Ada 11 ya, maka 11-11-nya diperiksa. Berarti jumlah perbandingan tersebut yang terjadi adalah sebanyak N kali. Berapa kali kita lakukan untuk melakukan larik tersebut? Walaupun hitungan sudah ditemukan misalkan. Ternyata tidak diperiksa satu persatu. Agar apa? Agar tidak terjadi namanya duplikat data tadi. Ada 11 kali kita lakukan walaupun X-nya ada di terakhir. Atau bahkan ke 10 atau bahkan ke 100. Makanya algoritma ini sifatnya adalah lambat, berjalan lambat. Kenapa? Menyesuaikan dengan beberapa titiknya tadi. Nah, bahwa ketika dikatakan ini adalah waktu pencarian dengan algoritma pencarian beruntun ini sebanding dengan N-nya. Bayangkan bila lariknya ada 100.000 dengan dua elemennya tersebut, maka ada perbandingan sekitar sebanyak 100.000 elemennya tersebut. Kita bisa bayangkan berapa banyak kita harus melakukan pencarian di dalam beruntun ini. Kalau nilainya sampai 1 juta, atau bahkan miliaran triliun yang kita lakukan untuk pencarian tersebut banyak sekali. Nah, andaikan misalkan dalam satu operasi perbandingan tersebut membutuhkan waktu sekitar 0,01 detik. Maka kalau misalkan 100.000 buah perbandingan tersebut, kita bisa bayangkan. Berarti nilainya adalah 16,7 menit. Dengan detiknya adalah 100.000. Bisa kalian bayangkan, 1000 detik dengan waktu 16 menit 7 detik. Kita bisa bayangkan berapa banyak. Nah, sampai di sini yang ditanyakan tidak, silakan.
Jadi siapa yang keluar ya Mbak Kristal? Nah, saya lanjut. Ada pencarian bagi dua. Ya, tadi ada beruntun dengan bagi dua atau binary search. Nah, saya lanjut. Untuk kebutuhan dalam pencarian dengan waktu yang lebih cepat, maka terdapat algoritma yang handal. Itu dengan apa? Dengan bagi dua tadi. Atau pencarian biner atau binary search. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menerapkan pencarian bagi dua ini. Misalnya, untuk mencari arti kata tertentu dalam sebuah kamus misalkan. Maka kita tidak perlu membuka kamus dari halaman awal sampai halaman akhir. Ya. Namun ketika ingin mencari dengan cara membelah atau membagi dua kamus tersebut, contohnya seperti itu. Contoh, misalkan ingin mencari kata apa. Kita tidak perlu dengan menggunakan satu kali saja. Kita bisa membagi dua dengan kamus tersebut. Agar apa? Akan mempermudah, akan menjadi ketika ingin melakukan hal tersebut, mempermudah. Bukan malah mempersulit dalam melakukan pencarian tersebut. Nah, kita bisa ilustrasikan lah. Nah, ketika ilustrasinya adalah bagi dua, misalkan dengan diberikan dengan larik ada 8 buah. Terurut 81, 76, 21, 18, 16, 13, 10, 7. Dari integer yang pertama sampai ke integer yang ke-7 itu, sampai integer yang ke-8 tersebut secara terurut. Nah, misalkan kita ingin mencari nilai 18. Ya. Langkah yang pertama adalah integernya adalah 1, kemudian j-nya adalah 8. Karena ini posisi di tengah-tengah, maka dikatakan sebagai k-nya. 1 plus 8. Dengan diversitasnya adalah 2. Maka nilainya adalah ke-4. Langkah yang kedua, dengan pembandingnya adalah 4. Misalkan, tarik yang keempat. Sama dengan 18. Apakah iya atau tidak? Jika iya, maka X yang ditemukan. Proses pencarian selesai. Kenapa sudah ditentukan di langkah awal? Langkah lagi. Contoh, dengan menggunakan misalkan X adalah 16. Ternyata yang dihasil adalah posisi yang keempat atau elemen keempat. Ternyata sedangkan posisinya ada di 16. 16 itu adalah posisi yang kelima. Maka nilai 4 tersebut, larik yang keempat tersebut, apakah benar 16? Hasilnya adalah tidak. Kita harus putuskan bahwa apakah pencarian ini akan dilakukan pada bagian kiri atau bagian yang kanan. Dengan apa? Dengan cara pemeriksaan tadi. Langkah yang kedua, kita bisa tentukan bahwa kita ambil dari kiri, dari kanan. Dari ke bawah kanan. Nah, dalam melakukan pencarian tersebut, kita ambil dari bagian yang kanan, berarti otomatis adalah integer sama dengan integer, maksudnya adalah integer tadi di awal, sebagai K plus 1 yang kelima berarti. Dan J-nya adalah bagian ke-8 tetap. Karena apa? Karena nilainya adalah 8 tadi. Seperti itu. Jadi nilainya dari kanan. Ada beberapa bagian lagi. Dengan cara apa? Dengan cara ingin menentukan bahwa nilai X tersebut ya posisi yang ke-6 dengan angka 13 misalkan. Nah,
Jika kita lihat pembandingnya adalah posisi larik yang ke-6 dengan sama dengan 16, maka tidak harus diputuskan lagi apakah pencarian akan dilakukan pada bagian kiri atau pada bagian kanan dengan pemeriksaan tersebut. Karena apa? Karena ini sudah jelas, tidak lagi perlu dari bagian kiri, karena diperlukan adalah bagian kanan. Karena sudah jelas, tidak perlu jauh dari kiri, dari kanan. Dengan cara apa? Dengan cara melihat, periksa. Ini adalah dengan menggunakan metode bagi dua dalam pencarian tersebut. Contoh misalkan dengan proses bagi kedua. Binary misalkan, integernya sebagai larik tersebut sebagai integer, dengan inputnya adalah n, ya, sebagai integer juga, dan x-nya juga sebagai integer. Maka output yang tersebut adalah indeks dari integer tersebut. Ya, kita cari binary search-nya seperti apa tadi. Nah, ketika x-nya tersebut ada di dalam larik, ya, maka nilai tersebut secara terurut menurun dengan apa? Dengan metode bagi dua tadi. Oke, sebelum saya lanjut, saya fotokan dulu ya. Ada 16 orangnya. Oke, saya lanjut. Nah, awalnya adalah larik tersebut sebagai 1 sampai ke nilai maksimal. Jika sudah berisi data tersebut secara terurut menurun, dan X-nya adalah nilai yang akan kita cari. Nah, akhir adalah indeksnya berisi nilai dari indeksnya elemen larik tersebut yang mengandung nilai X. Tetapi bila X-nya tidak ditemukan, maka nilainya adalah -1. Nah, secara deklarasi I, kemudian J sebagai integer, K-nya juga sebagai integer, ketemu atau tidak ketemu adalah sebagai boolean. Nah, kita asumsikan sajalah X tersebut belum ditemukan. Maka perlu dibagi dua. Dengan apa? Dengan cara posisi tersebut, baik itu dari kiri maupun dari kanan. Nah, ketika melakukan pencarian tersebut pada larik bagian yang kanan, maka kita bisa set indeksnya tersebut dari ujung sampai yang ke posisi elemen tersebut. Agar apa? Ketika melakukannya tersebut dari bagian kiri, ya sama hal seperti yang tadi. Agar menemukan elemen keberapa. Jika X ditemukan, ya maka indeksnya adalah sebagai K-nya tersebut keberapa. Tetapi jika tidak ditemukan, maka nilai indeksnya adalah -1. Itu. Jadi jelas bahwa posisi yang keberapa, nilai yang keberapa, atau bagian yang keberapa dari indeksnya tersebut. Nah, jadi bisa tahu. Oke. Sampai di sini yang ditanyakan tidak, silakan. Jika yang ditanyakan. Kalau masih bingung, boleh tanyakan. Saya masih bingung yang tadi Pak prosedurnya. Prosedur di bagian? Yang tadi yang dibagi dua. Oh, dibagi dua, oke. Hmm. Oke, saya jelaskan Pak. lagi. Tadi yang beruntun paham lah ya. Oke, kalau yang bagi dua adalah baik itu kiri maupun kanan, contoh seperti itulah. Contohnya misalkan ada 10 mahasiswa di sebelah kiri. Kemudian 10 mahasiswa di sebelah kanan. Ketika disatukan jadi satu berarti ada 20 mahasiswa. Bagaimana kita bisa menentukan nilai tengahnya tersebut? Atau misalkan pada posisi yang keberapa, yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-10. Nilai dicari adalah nilai terdekatnya. Itu yang paling mudahnya, Mas.
Paling mudahnya adalah nilai terdekatnya, baik itu kiri maupun yang kanan. Agar apa? Ketika melakukan pemeriksaan setiap prosesnya tidak diperlukan waktu yang lama. Seperti itu. Karena yang menggunakan yang kedua ini memudahkannya adalah apa? Dengan cara prosesnya tersebut dipercepat. Contoh seperti itu. Sampai di sini paham nggak, Mas Maulana? Ya konsepnya paham Pak, tapi penerapannya yang masih bingung. Agak sulit ya. Oke, Iya. nggak apa, sambil berjalan. Sebenarnya sih ini apa ya? Harusnya sih nanti kalau nggak salah ada di mata kuliah basis data kalau nggak salah. Karena saya pernah mencari nilai tersebut baik dari kanan maupun dari kiri. Tapi kalau di dalam mata kuliah ini, karena ini lebih banyak ke program ya, jarang sekali. Karena walaupun itu sudah ada di dalam array itu sendiri. Mungkin waktu minggu lalu ya, nah saya kasih tugas satu soal tentang array. Nah, itu prosesnya seperti itu. Tetapi saya tidak menjelaskan secara keseluruhannya array tersebut. Nah, kalau secara teori mungkin kalian ngerti lah, tapi ketika melakukan untuk posisi tersebut bisa tahu. Sebenarnya kalau secara kasat mata, secara manual sudah tahu posisi keberapa. Tetapi menentukannya dari kiri atau dari kanan itu tergantung dari kebutuhannya. Agar apa? Pada saat sebuah proses itu dilakukan, ya, dilakukan dalam proses pencarian tersebut, untuk mempermudah. Tidak perlu lagi misalkan kalau dari kiri kan mau tidak mau ketika sampai ke tengah adalah menggunakan 10 kali lipat. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan dari kanan dengan menggunakan 9 kali. Lebih mudah yang mana? Lebih mudah yang kanan. Tetapi kadang penerapannya berbeda. Seperti itu. Kalau secara teori saya yakin pasti kalian inilah. Karena sudah kalian lakukan sehari-hari, contoh seperti itu. Secara tidak langsung ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kalau tidak salah ini teorinya aja. Banyak teori memang di kalau udah terakhir gini. Karena sudah sampai di areanya saja. Nah, ada lagi larik terstruktur. Bagaimana dalam proses pencarian algoritma tersebut yang akan kita bahas sebelumnya dengan larik elemen tadi yang bertipenya sederhana. Nah, sedangkan pada kasus ini dengan menggunakan tipenya terstruktur, bukan tipe dasar maupun tipe bentukan. Nah, contoh misalkan, ketika M, contoh M, atau X atau apapun itulah, adalah sebuah larik yang elemennya menyatakan bahwa nilai ujian tersebut dari seorang mahasiswa dengan satu mata kuliah yang diambil. Data setiap mahasiswa tersebut adalah NIM, nama mahasiswa, mata kuliah yang diambil, dan nilai mata kuliah tersebut. Ya, ini kalian alami lah, atau mungkin saya alami juga. Yang ditentukan pertama adalah NIM-nya. Nah, kenapa? NIM ini adalah sebagai kode unik. Seperti itu. Saya selalu jelaskan seperti itu. Kalau misalkan dengan mencari dengan sebuah nama mahasiswa tersebut, mungkin akan double data. Atau mungkin akan duplikat data. Tetapi kalau sudah menggunakan NIM di awal, ini akan mempermudah. Bahwa NIM misalkan 2021 siapa, misalkan kayak gitu. Nanti akan muncul nama tersebut dengan kode uniknya berapa misalkan di belakang. Pasti setiap mahasiswa pasti memiliki kode uniknya masing-masing dengan menggunakan NIM tadi. Karena apa? Ketika diinputkan NIM, maka akan seluruhnya keluar. Baik itu namanya, tempat tinggalnya, nomor teleponnya, kemudian nama orang tuanya, kemudian nanti ngambil mata kuliahnya apa, kemudian dosennya siapa, sampai nilainya berapa. Nanti akan muncul ke semuanya. Mempermudah pasti. Karena terstruktur dari NIM dahulu. Nah, contoh misalkan, dengan konstanta nilai maksimal adalah 100. Nah, karena di sini adalah mahasiswa, recordnya adalah, maksudnya adalah rekamannya adalah tentang mahasiswa, maka dicari adalah NIM-nya dahulu. Sebagai apa? Sebagai integer. Nomor induk mahasiswa itu sebagai integer. Sedangkan untuk nama mahasiswa sebagai string. Dan kode dari mata kuliahnya sebagai string. Nilainya sebagai char. Nah, dari 4 bagian ini, name, nama siswa, kode mata kuliah, nilai, yang paling mudah adalah dengan menggunakan NIM tadi. Karena apa? Kode unik.
nanti akan muncul keseluruhan. Kalian misalkan, contoh, di semester ini kalian ngambil 21 SKS. Dari 16 mahasiswa, ambil 21 SKS misalkan contoh. Nah, misalkan di kelas ini ada yang namanya sama, misalkan contoh misalkan namanya Al-Fatah, ada Al-Fatah lagi, misalkan seperti itu. Yang menjadi uniknya adalah NIM-nya tersebut. Tidak mungkin nama Al-Fatah keduanya ini NIM-nya sama, kecuali double data. Pasti NIM-nya berbeda, walaupun namanya sama-sama nama tersebut. Kenapa? Karena untuk permudah. Tidak mungkin nanti nama Al-Fatah sampai lulus 3,5 tahun atau 4 tahun, nilai tersebut semua sama dengan nama yang sama tersebut. Pasti ada perbedaan. Entah dia dalam mengerjakan tugas, atau entah dia dalam mengerjakan UTS, atau UAS, atau dia ada datang untuk kuliah, absensi. Banyak sekali bagian-bagian ini. Nah, untuk masalah nilai atau apa itu tergantung dari isinya tadi nanti. Berapa. Tetapi yang ditentukan adalah, yang pertama adalah integer dari nilai tersebut. Kenapa? Ini yang dikatakan sebagai mempermudah bahwa data mahasiswa tersebut diambil dengan data NIM-nya tersebut. Ketika ini menginputkan nilai tersebut, nanti akan muncul. Oh, dengan nama Al-Fatah tersebut nilainya adalah A. Dengan nama nilainya Mas Maulana Yusuf adalah nilainya A. Misalkan seperti itu. Nah, nanti akan muncul keseluruhan dari tabel mahasiswa tersebut di semester 1 jurusan Sistem Informasi atau prodi Sistem Informasi. Nanti akan muncul keseluruhan tabelnya. Nah, gimana untuk menentukan satu persatu dari mahasiswa tersebut, misalkan dari 21 dari 16 orang ini. Nanti akan muncul keseluruhan dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman, contoh seperti itu. Nanti akan muncul keseluruhannya. Nah, nanti ada proses pemindahan data tersebut. Dengan nama Al-Fatah tadi, misalkan dengan mengambil 21 SKS dari 10 mata kuliah, misalkan seperti itu. Nanti akan muncul di nama tersebut. Jadi, dari A, yang data keseluruhan tadi, kumpulan data tersebut, nanti akan dipecah menjadi data yang B-nya tadi. Agar apa? Setiap mahasiswa bisa tahu nilainya berapa dari mata kuliah tersebut. Terstruktur. Dari yang kumpulan data keseluruhan dari setiap dosen mengirimkan data kepada pihak kampus melalui BAK, melalui Pak Ajis, nanti data tersebut diolah. Agar apa? Agar menentukan. Agar terstrukturnya adalah dengan menentukan misalkan satu mata kuliah, misalkan algoritma dan pemrograman dengan nama Al-Fatah misalkan, kemudian apalagi mata kuliah yang lain sampai mata kuliah ke-10 misalkan, contoh seperti itu. Nanti akan muncul. Nah, nanti setelah itu kalkulasinya apa? Ada namanya IP, ada namanya IPK. Kalau IP itu bersifatnya sementara. Karena apa? Karena nanti kalian ketika masuk semester 2 akan berbeda lagi IP-nya. Kalau IPK adalah kumulatifnya, keseluruhannya. Gitu. Sampai di sini mengenai mengenai lari terstruktur, ada yang tanyakan tidak? Silakan. Oke, saya lanjut. Contoh nih. Ya. Secara logika nanti akan muncul seperti ini. NIM-nya berapa sampai nilai yang misalkan ada 16 orangnya, nanti ada 16 orang ini muncul semuanya dengan nama siswanya siapa, kode mata kuliahnya A, misalkan apa mata kuliahnya. Kan ini masih sifatnya campuran atau global alias umum, maka nilainya pun akan ketahuan pedomannya berapa. Nah, yang mempermudah adalah ketika melakukan bagian data tersebut. Agar apa? Ketika dilemparkan data tersebut dengan kode mata kuliah yang sama, agar apa? Mahasiswa tersebut bisa tahu. Oh, ternyata saya ngambil mata kuliah ini nilainya ini. Ya. Misalkan saya ngambil mata kuliah ini nilainya ini, misalkan seperti itu.
Jadi tahu posisinya di mana, kakinya di mana. Seperti itu. Nah, kemudian kalau secara kinerja dari algoritma yang bagi dua tadi, secara algoritmanya, secara kinerjanya, kita bisa melihat bahwa setiap kali proses pencarian tersebut, lariknya dibagi menjadi dua bagian dengan ukuran yang sama, misalkan seperti itu. Atau bahkan ukuran yang mempermudahnya nanti. Nah, pada kasus yang terburuk adalah ketika kasus X tidak terdapat di dalam larik atau X ditemukan setelah ukuran larik tersebut tinggal satu elemen. Karena larik ini akan dibagi sebanyak menjadi 2 log. Sehingga jumlah pembandingnya pun juga sama. Dibutuhkan adalah 2 log tadi. Dengan menggunakan kinerja ini ada sebenarnya mempermudah. Karena mencari jalan tengah seperti itu ya. Atau dengan cara ukuran yang sama. Beda tadi dengan ukuran yang beruntun. Satu persatu dilah sampai posisi yang terakhir. Nah, contoh misalkan untuk 256 data misalkan. Secara kasus ini menghasilkan bagian larik sebanyak 8 kali karena apa 2 log dengan 256 8 kali. Kita bisa bandingkan dengan metode pencarian yang beruntun tadi. Kalau yang dilakukan terburuknya dengan menggunakan beruntun tadi, itu ada 256 kali. Sedangkan dengan menggunakan algoritma pencarian bagi dua ini dengan menggunakan 8 kali saja. 8 kali saja. Jadi mempermudah sekali. Bayangkan 256 dibanding dengan 8 kali pencarian, misalkan seperti itu. Atau bahkan 1000 dengan menggunakan 2 log tadi, atau bahkan berapapun itu. Sampai di sini tanyakan tidak? Silakan. Oke, silakan jangan tanyakan. Saya tidak ada, Pak. Oke. Oke. Oh ya, untuk tugasnya gimana? Sudah ada kendala atau gimana? Kemudian disampaikan kalau ada kendala. Tugas apa, Pak? Tugas kelompok, Mas. Oh iya, Pak. Gimana Mas Al-Fatah kelompoknya? Oh, Aman? sudah saya kerjakan, Pak, program sama flowchart-nya. Oke, siap. Udah beberapa minggu yang lalu. Cuma laporannya belum bikin soalnya bagi-bagi tugas kan. Oke, siap, nggak apa-apa. Tapi timnya nggak masalah ya, Mas? Wah, Apa tuh? enggak, Pak. Nggak apa-apa aja, jujur aja. Sepertinya bermasalah nih. Enggak, Pak. Mas, Enggak nanti salah lagi.
nggak apa-apa, nanti bisa sampaikan ke saya mengenai hal tersebut, karena saya juga bisa disimpulkan sih dari 16 orang ini sebenarnya, ya ini yang sering datang. Saya juga laporan ke kampus juga seperti itu. Saya laporan ke kampus juga apa adanya. Ya, mengenai data kalian kemarin sebelum UTS. Iya, Pak. Emang presentasinya berapa minggu lagi, Pak? Di minggu ke-15 kalau nggak salah. Berarti Hmm. tidak mau 2 minggu lagi ya. Berarti Oke. sekitar tanggal, tunggu sebentar. Kalau tidak salah itu di minggu kedua. Tanggal 11 bukan sih, Pak? Betul, tanggal 11. Oh, Oke. Karena kan tanggal 18 itu kalau tidak salah, minggu tenang ya. Dan kalian akan UAS di tanggal 20 minggu keempat. mulainya tanggal 20, Pak. Enggak, tanggal 11 presentasinya, Hmm. di minggu Kumpulnya ketiga tanggal itu, 4 kan, Pak? ya boleh tanggal 4 ya benar. Mohon maaf, tanggal 17 sampai tanggal 22. Tanggal 17 sampai tanggal 23 itu adalah minggu tenang. Ya, kalau jadwalnya sesuai dengan jadwal. Nanti di akhir Januari, di minggu keempat Januari itu kalian UAS. Oh iya. Setelah minggu tenang. Kalau sesuai 1 dengan minggu. jadwal ya. Iya. Mungkin Mbak Mesta mau pulang kampung dulu, mudik dulu. Enggak, Pak. Jauh banget, Pak. Ya ampun. Kan lumayan seminggu, Mbak. Dan Duh, kebetulan Pak. nanti Uang tiketnya mahal, Pak. Udah jutaan. Ya ampun. Deket Timor Leste itu rumahnya. Jauh ya, Bang. berarti kemarin Natalannya di sini ya, di Jakarta. Di Tangerang ya? Iya, Natalannya di Cilegon sini, Pak. Oke, nggak apa-apa Mbak, jauh dari keluarga. Karena apa? Karena untuk membahagiakan orang tua ya pastinya ya. Dari 16 Iya orang sih, itu pasti Pak. saya yakin, iya, pasti dari 16 orang itu saya yakin akan membahagiakan orang tua dengan caranya masing-masing. Amin. Ya. Dan pastinya saya juga doakan biar kalian juga cepat lulus di 3,5 tahun. Ya, mudah-mudahan. Jangan sampai. Kalau bisa jangan lebih dari 4 tahun. Biasanya kalau lebih dari 4 tahun adalah orang organisasi. Biasanya. Tapi tidak untuk kemungkinan bisa lebih cepat. Oke, ada pertanyaan? Karena memang materi di 2 minggu ini sekitar materinya hanya teori saja, karena tidak ada mengenai prakteknya. Oke. Kalau tidak ada, saya buat kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang saya sampaikan nantinya. Oke. Yang pertama adalah proses pencarian ini adalah dengan menemukan nilai data tersebut dari sekumpulan data yang ada di dalam data tersebut. Baik itu tipenya yang sama dengan tipenya dasar maupun tipenya bentukan. Kita bisa menemukan nilai tersebut. Contoh tadi saya jelaskan di awal, menemukan nama Mbak Agnesta di Cilegon. Pasti ada nama banyak Mbak Agnesta di Cilegon. Tetapi dari sekumpulan data tersebut kita bisa melihat data tersebut, data yang sesuai yang mana. Pastinya, karena dari keseluruhan manusia di dunia, pasti rata-rata ada yang namanya sama. Tetapi bedanya adalah, kalau dengan menggunakan KTP adalah NIK-nya, nomor induk kependudukannya. Kalau di mahasiswa adalah nomor induk mahasiswanya. Yang membedakan itu. Kenapa? Sebagai kode uniknya. Agar mempermudah dalam proses pencarian. Untuk secara spesifikasi rincinya dari pencarian tersebut, kita bisa tahu ada beberapa. Ada yang bentuknya pencarian itu hanya untuk memeriksa keberadaan X-nya saja. Dengan keluaran yang kita inginkan, contohnya dengan misalkan, pesannya adalah bahwa X tersebut ditemukan atau tidak ditemukan di dalam area tersebut. Kenapa? Kita hanya tahu memeriksa X-nya saja dengan keluaran yang kita inginkan. Baik yang keluarannya adalah ditemukan ataupun tidak ditemukan. Kenapa? Yang kita inginkan, kita butuhkan. Kemudian, hasil dari pencarian ini adalah sebagai indeks elemen array-nya yang jika tidak X-nya tidak ditemukan,
maka indeksnya sebagai tempat yang berada diisikan dengan ke dalam indeksnya tersebut. Gimana jika tidak ditemukan? Berarti tidak terdapat dalam area tersebut, maka indeksnya dengan nilainya harganya khusus atau -1 tadi yang saya jelaskan. Berapun boleh silakan. Tetapi inilah proses dari penentuan atau pencarian dalam area tersebut. Cara menentukannya gimana tadi Mas Maulana tanyakan, baik itu dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau secara teori memang mudah, tetapi dalam menentukan nanti di dalam sebuah program, itu menentukannya baik itu dari kanan atau dari kiri adalah kita yang menentukan posisi terdekatnya dari mana, biasa seperti itu. Nah, hasil dari pencarian inilah sebagai nilai boolean yang menyatakan bahwa statusnya dari hasil pencarian tersebut. Ya, statusnya apa? True, statusnya ditemukan, statusnya false, tidak ditemukan, seperti itu. Statusnya seperti itu. Karena apa? Untuk menentukan bahwa boolean nilai tersebut sudah ditentukan, sudah tahu statusnya apa. Dari apa? Dari tadi, yang tadi. Untuk pencariannya tadi, seperti apa? X-nya bahwa itu ditemukan atau tidak. Kalau tidak ditemukan, maka nilainya adalah -1. Misalkan ditemukan dan nilainya 1. Hasil sudah ditentukan. Kemudian, dari jenis algoritma searching ini, ada 2 bagian. Ada yang bentuknya beruntun, ada yang bentuknya bagi 2. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau beruntun itu adalah apa, kalau bagi 2 itu adalah apa. Seperti apa. Mungkin dalam proses beruntun dengan menggunakan apa tadi, dengan menggunakan dia berurutan satu persatu diperiksa. Kalau misalkan ada tadi contoh terakhir, ada 256, berarti ada 256 kali proses pemeriksaan. Sedangkan untuk bagi 2, dia hanya untuk saja dibagi 2 dengan lognya tersebut. Ya, berarti ada 8 kali dalam pencarian. Tidak perlu sampai 256 pencarian, banyak sekali. Proses-proses inilah sebenarnya nanti kalian akan temukan di mata kuliah lain. Ini bentuk teorinya seperti ini. Sebagai dasarnya, namanya saja algoritma dan pemrograman. Dasar dari algoritmanya seperti ini. Cara prosesnya gimana, nanti akan ditentukan. Seperti apa. Oke, mungkin itu dari saya mengenai materi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti istirahat ya kalian ya. Atau ada kuliah lain? Nggak ada ya? Udah Pak tadi. Oke. Terakhir ini. Pak. Oke. Jadi tidak ada kendala ya, kecuali Mas Alfata ya, tugasnya. Iya Pak, nggak lagi nge-carry. Kalau di carry-nya nggak tahu diri. Ya ampun. Apa-apa Mas. Nanti kan yang menentukan adalah, pertama adalah nilainya. Tadi dulu ya Mbak Amanda sebentar ya. Yang pertama adalah nilainya. Yang pertama adalah nilainya Mas Alfatah dengan tim siapa. Nah, nanti ini akan berdampak kepada ketika kalian melakukan tugas akhir. Seperti itu. Kenapa? Ketika tugas akhir itu adalah kalian menentukan. Contoh, kalian ketika sekolah kemarin. Ada namanya ujian nasional atau sekarang ujian sekolah. Yang menentukannya kalian sendiri. Kan tidak mungkin nanti Mas Alfatah dibantu sama Mbak Agnesta di dalam satu ruangan. Ya kan? Pasti kan salah satu adalah kalian sendiri. Jadi itu. Jadi Mas Alfatah sekarang bersusah-susah, nggak apa-apa. Nanti kedepannya akan menjadi mudah, bermudah. Pasti seperti itu teorinya, Mas. Ya kan? Secara teori maupun cara kehidupan nyatanya seperti itu. Oke, Mbak Amanda, silakan lanjut. Kenapa? Bapak, kalau misalkan anggotanya yang nggak aktif sama sekali itu, Pak, perlu tetap ditulis dalam kelompok kita atau bagaimana, Pak? Tulis boleh, nanti ada laporan dari ketua kelasnya ke saya. Oke, Mas Alfatah. Nanti bisa tahu. Pastikan aktif tidak aktif adalah ketika kalian contoh ya kalau tidak aktif mau tidak mau nilainya tidak ada walaupun nilainya misalkan masa saya samakan Mbak Amanda dengan Mbak Kristal misalkan Mbak Amanda aktif misalkan Mbak Kristal tidak aktif
Masa saya samakan nilainya? Mbak Amanda dapatnya nilai 80, terus kemudian Mbak Kristen nilai 80, ya tidak mungkin. Kalaupun paling hanya setengahnya atau bahkan 25%-nya. Ini seperti itu, Mbak. Saya merasakan betul seperti itu loh. Jangankan kalian di semester 1, saya akan yakin dari 16 orang ini akan berlanjut ke semester 2 nanti. Pasti akan ada masalah lagi. Semester 3, semester 4, sampai semester 7. Sampai kalian tugas akhir. Pasti akan ada masalah tertentu. Jadi nggak apa-apa Mbak Amanda, dituliskan saja. Nanti ada laporan dari ketua kelas. Saya bisa tahu bahwa ini aktif atau tidak. Aktif di sini kan ada yang mau mengerjakan, ada yang aktif cuman datang, ya. Kalau misalkan laki-laki ya, paling cuman datang, paling cuman ya apain ya, misalkan kalau kalian ya, karena saya udah lama juga, paling datang, cuman kemudian curhat-curhat, selesai pulang. Pasti kan beda nilainya dengan yang mengerjakan. Ini berlaku ya Mas Mbak. Ini berlaku tidak hanya untuk kalian sebenarnya penilaian ini. Ini berlaku untuk kakak kelas kalian kemarin. Karena kemarin sedikit ya, ada sekitar berapa ya, 12 orang kalau nggak salah. Saya cuma berharap dibagi 2 tim, kemudian kalau misalkan ada yang tidak mengerjakan, ada yang tidak ikut dalam proses pengerjaan tersebut, silakan laporkan ke saya. Silakan sampaikan ke saya. Itu berlaku juga. Ya, Saya silakan. izin bertanya. Iya. Kan pas saya emang nggak bikin itu ya, flowchart sama codingannya kan ya. Tapi kan saya mau bikin makalah sama PPT-nya itu. Tapi pas ditanya nggak ada yang jawab semuanya, Pak. Maksudnya nggak jawab gimana? Pas bikin makalahnya itu nggak ini. Nggak apa tuh Mbak Widuri? Kan saya tanya ya ke grup. Mau bikin makalahnya tuh kayak gimana? Nggak ada yang jawab. Sebenarnya untuk masalah contoh makalah sudah saya sampaikan pada saat Sudah disampaikan ya, Pak ya? Iya, Oh, Ini sudah. Pak, iya. sudah saya share juga. Nih, pertama ada bab 1 latar belakang, maksud dan tujuan. Kedua isi, bab 3 kesimpulan sama daftar pustaka kan, Pak? Iya betul, itu aja. Udah saya share juga di grup. Kebetulan Tapi nggak ada pemasukannya gitu, Pak, dari kelompok. kalau masalah itu masih emosi, tenang. Benar Mas Iqbal. Jadi gini, apa namanya? Mungkin gini, kalian bisa tahu mungkin ketika kalian ngerjakan apa, misalkan ada bagian masing-masing kan. Contoh, misalkan di Mbak, bener Mbak Kristal, komunikasi di kelompok, nggak apa-apa. Jadi emang gini, saya ngasih tugas ini, kalau tidak mengerti tentang flowchart, tidak mengerti tentang programnya seperti apa, ini juga saya lakukan ini ke kelas kalian. Kalau tidak mengerti, nggak apa-apa, ikut dulu, nanti akan prosesnya ada. Ya kan, prosesnya ada. Tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk kalian mengerjakan flowchart, mengerjakan program, kalau tidak ada dasarnya. Makanya saya kasih mempermudah kalian daftar pustaka. Kenapa? Karena ketika kalian mau ngambil contoh dari contohnya orang lain, ini mempermudah. Entah kalian ingin modifikasi, ya kan? Entah kalian ingin mempermudahnya dengan dengan cara menambahkan isinya atau gimana, itu kan tergantung dari pilihan kalian dalam kelompok. Nah, pastinya tentang komunikasinya tetap sama. Tadi katakan Mbak Kristal, komunikasi tim pasti. Karena tidak mungkin kalian di grup kalau kalian tidak ada bicara, tidak ada omongan, pasti akan tim yang lain pun juga akan sudahlah seperti itu loh gitu. Jadi sebenarnya saya membuat kelompok ini adalah untuk komunikasi kalian. Saya buat jadi kan pilihannya bukan dari saya. Silakan kalian pilih timnya, siapa saja orangnya, siapa saja mahasiswanya, kalian tentukan materinya apa. Nanti pada saat presentasi pun juga tentukan seperti itu. Yang bagian di awal siapa, nanti menjelaskannya siapa, kemudian tentang programnya siapa, tentang flowchartnya siapa, selesai. Udah ya.
atau sulit buat kalian? Sulitnya yang flowchart-nya aja sih, Pak. Oh, nggak apa-apa, kan saya bilang gini loh Mbak Alisa, saya tidak pernah minta yang sempurna dari kalian. Tugas ya, masalah tugas, tidak pernah minta tugas kalian harus sempurna, tidak ya. Karena kalau saya bikin sempurna, kalian akan kesulitan. Tidak apa-apa, misalkan belum mengerti tentang flowchart karena sudah jelaskan, walaupun masih jelaskan sedikit ya, karena hanya satu, kalau tidak salah hanya satu kali pertemuan waktu itu flowchart itu. Jadi sedikit saya coba belajar ke kalian, saya kasih tugas kalian tentang flowchart, coba cari referensi. Nah, kenapa saya cari daftar pustaka? Daftar pustaka itu adalah referensinya ketika kalian membuat sebuah tugas, baik itu flowchart maupun programnya. Yang jadi kesulitan apa, Mbak? Membuatnya. Iya, jadi kan kita udah Atau bikin gimana, Mbak Alisa? kode programnya nih, udah kita buat misalnya. Nah, itu untuk masukin ke flowchart-nya itu kita ikutin kode programnya kan ya, Pak? Betul. Caranya gimana di programnya tersebut? Misalkan contoh, namanya Mbak Alisa di dalam kampus ITTS. Nah, dari Mbak Alisa ini kan pasti kan sudah daftarkan kampus ITTS, jurusannya apa, prodinya, kemudian ambil mata kuliah apa. Suatu seperti itu aja, Mbak. Iya, Nggak usah yang maksudnya kayak sulit-sulit. gitu kan ya, Pak? Betul, nggak usah sulit-sulit. Oke. Sebenarnya adalah flowchart-nya dulu sebenarnya Mbak Alisa. Flowchart-nya dulu flowchart-nya dibuat, dulu. harus baru programnya. Tapi karena kalian baru belajar, nggak apa-apa, dibalik. Nanti ketika kalian tugas akhir, flowchart-nya dahulu. Ingat itu, flowchart-nya dahulu baru programnya. Oh iya, Pak. Sama ini, Pak, kan nanti kita presentasi ya, Pak. Iya, betul. Yang di presentasinya itu, apa ya, maksudnya kita bingung gitu, kode programnya kah? Gini, kalau kode program saya nggak akan secara detail. Paling saya tanyakan tentang isinya apa, ya. Dari latar belakang kenapa kalian buat ini, ya. Jadi kalau presentasi itu tidak usah keseluruhan gitu loh, ya. Di bab 1 kalian jelaskan latar belakangnya apa, kalian buat ini. Kemudian nanti di slide berikutnya kalian jelaskan tentang isinya apa tadi, flowchart. Tidak usah pakai kode program, langsung programnya saja. Oh, Kesimpulannya baru di bab 3 kan, kesimpulannya di akhir. Setelah kalian buat flowchart, setelah kalian buat programnya, kesimpulannya apa tentang kalian. Misalkan kesimpulannya, Pak, ini perlu diperbaiki. Misalkan seperti itu, Pak, ini perlu ada penambahan. Seperti itu, mempermudah kan? Baik kalian pasti pernah atau sering lah, waktu SMA atau SMK mungkin pernah presentasi. Ya. Jadi kalian bisa bedakan presentasi pada saat sekolah, pada saat kuliah. Kalian bisa bercontoh kok presentasi itu. Yang mudahnya, saya nggak pernah bahas tentang kode programnya. Intinya itu saja. ya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Pak Nesta, ada pertanyaan? Oke. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Yang lain ada yang pertanyaan mengenai timnya? Mbak Kristal, timnya gimana? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah baik. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti boleh tanya ke saya masalah tugasnya. Silakan. Mungkin ini perlu komunikasi pasti. Setiap tim dari 16 orang ini perlu komunikasi. Kenapa saya tidak menentukan A dengan B dengan C, orangnya siapa. Biar kalian menentukan. Kenapa saya memberikan kebebasan ke kalian. Itu saja sih dari saya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat siang, selamat beristirahat kembali. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.